Halo YouTube, kembali lagi di channel Sehat Bareng Itsubah bersama saya Anissa. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah gangguan pada wanita. Sahabat sehat, pernah dengar PCOS? Apa sih itu PCOS? PCOS merupakan Polycystic Ovarium Syndrome atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sindrom ovarium polikistik dan biasa disebut PCOS. Jadi PCOS itu adalah sebuah gangguan hormon di mana akibat banyaknya hormon tersebut terdapat banyak kista yang ditemukan pada indung telur wanita. Nah, apa sih yang terjadi jika seseorang terkena PCOS? Yang pertama, penderita PCOS akan sangat sulit menjalani promil atau program hamil. Yang kedua, juga sulit menurunkan berat badan karena adanya resistensi insulin yang ada dalam tubuh. Yang ketiga, penderita PCOS juga sangat beresiko terkena diabetes akibat adanya gangguan hormon insulin tersebut. Apa sih cirinya jika seseorang terkena PCOS? Yang pertama adalah periode menstruasi yang tidak teratur. Mulai dari periode atau jarak dari menstruasi yang terlalu singkat ataupun juga terlalu lama. Contohnya, menstruasi terjadi setiap siklus 20 hari. Jadi dalam 3 bulan itu bisa 3 kali menstruasi. Lalu terlalu lama periodenya. Contohnya dalam 3 bulan hanya 1 kali menstruasi atau dalam 1 tahun hanya 2 kali. Itu terlalu sedikit dan siklusnya tidak sesuai dengan pembuahan yang harusnya ada pada wanita. Bila ada gejala tersebut, sebaiknya sahabat sehat segera konsultasi ke dokter atau cek USG untuk memastikan adanya kista atau pada indung telur ada gangguan atau tidak, begitu ya. Selain ciri tersebut, ada lagi ciri yang lebih mudah dikenali. Yang pertama, kulit berjerawat dan juga berminyak. Jadi terus-terusan berjerawat dan terus-terusan berminyak dan sangat mudah muncul jerawat. Lalu yang kedua, obesitas atau kegemukan dan berat badan sulit turun. Padahal makan tidak banyak dan juga rajin beraktivitas fisik. Lalu ciri selanjutnya adalah terdapat lipatan hitam pada kulit di daerah mana aja. Ada pada kulit yang ada pada tubuh yang ada litatannya, contohnya di bagian leher, di bawah dagu, lalu ada juga di lipatan paha dan lipatan lengan. Nah, ciri yang terakhir adalah adanya bulu-bulu halus yang memang sebenarnya hanya ada pada lelaki. Contohnya adanya kumis-kumis halus, lalu terdapat banyak bulu pada lengan dan juga kaki. Namun ciri yang barusan saya sebutkan itu memang tetap harus dipastikan dengan cek USG di rumah sakit oleh dokter kandungan. Lalu apa sih yang terjadi jika PCOS ini tidak ditangani secara segera? Yang pertama, karena gangguan kista, jadi PCOS ini akan membuat seorang itu sulit hamil. Lalu akan semakin parah, bisa menjadi miom ataupun gangguan kista yang lebih parah. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengobati PCOS ini? Sebenarnya PCOS ini karena bukan merupakan penyakit, jadi obat pun itu sifatnya hanya mengontrol agar tidak menimbulkan efek yang lebih buruk. Selain obat, kita juga dapat mengontrol PCOS dengan diet dan pola hidup sehat plus aktivitas sehari-hari yang lebih aktif. Pada penderita PCOS sangat dianjurkan untuk mengurangi tepung-tepungan, contohnya goreng-gorengan, termasuk kue-kue dan apapun yang terbuat dari tepung terigu. Mengapa? Karena karbohidrat ini sifatnya berhubungan dengan resistensi insulin tadi, sehingga jika terlalu banyak memakan karbohidrat sederhana berupa kue-kue, goreng-gorengan, dan apapun yang terbuat dari tepung dan gula manis buatan, itu akan mempersulit perbaikan atau keseimbangan hormon dalam tubuh karena resistensi insulin tadi. Selain itu juga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi serat. Nah, apa aja sih yang tinggi serat? Pastinya sahabat saya sudah tahu bahwa
sayur dan buah-buahan merupakan contoh makanan yang tinggi serat. Contoh dari sayuran yang sangat baik untuk dikonsumsi bagi penderita PCOS itu adalah brokoli, lobak, wortel. Lalu untuk buah itu ada pepaya, ada melon, semangka, ada apel, dan lain sebagainya. Intinya, buah dan sayur apapun itu sangat baik dikonsumsi bagi penderita PCOS. Dianjurkan untuk konsumsi sekitar 5 porsi sehari, atau bila kita letakkan di piring, itu porsinya sekitar setengah dari piring tersebut. Lalu dianjurkan juga untuk konsumsi protein rendah lemak. Contohnya adalah ikan dan juga ayam tanpa kulit, dan diutamakan bagian dada. Apa saja yang perlu dibatasi? Yang perlu dibatasi itu adalah tadi ya, kue-kuean atau apapun yang terbuat dari tepung, terigu, minuman terlalu banyak pemanis buatan, dan juga goreng-gorengan. Selain itu, sangat dianjurkan untuk menambahkan bumbu yang mempunyai efek anti peradangan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah cucumber atau turmeric gitu ya. Nah, itu sangat baik untuk dicampurkan dalam makanan sehari-hari. Jadi perbanyak rempah yang merupakan anti-inflamasi, perbanyak sayur, perbanyak aktivitas fisik sekitar 150 menit untuk seminggu, dan usahakan konsumsi protein rendah lemak. Itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya.